Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Ini adalah video ke-6 dari seri pembelajaran framework Laravel. Pada video sebelumnya kita telah membahas fungsi routes dan bagaimana membuat routes yang menghubungkan aplikasi kita dan mengarahkan pengguna dari URL mengarah ke controller. Pada video ini kita akan melanjutkan pada pembahasan views. View di Laravel berada di folder resource, kemudian views. Di sini Laravel menggunakan ekstensi blade.php sebagai sistem templatingnya. Di dalam blade ini kita mendukung fungsi echo untuk melakukan print sesuatu yang harus berupa string. Kemudian kalau kita jalankan ya ini tadi. Nah, oke. Terus kalau kita pakai kurung kurawal 2 gini, ketika kita mau misalkan ngeprint sebuah tag HTML yang itu nanti mungkin dari backend itu berupa kondisional gitu ya, kemudian mau kita print di sini misalkan H1 gini atau ahref gitu misalkan, link ini misalkan ya. Kayak gini. Nah, kalau kita ngeprint tag HTML di sini menggunakan kurung kurawal 2 kayak gini, ini kan sebenarnya echo gini kan ya sama PHP. Tapi kalau di blade itu dia akan di escape. Jadi nanti karakter HTML kayak gini, tag HTML kayak gini, dia akan di print menjadi benar-benar karakter yang realnya, yang string apa adanya gini. Jadi nggak akan di convert sebagai tag HTML karena ini akan di escape kayak gini lah. Dia akan dibaca sebagai karakter oleh HTML-nya. Kalau kita mau ngeprint berupa tag HTML yang itu nanti akan ditampilkan sebagai sebuah tampilan HTML, maka kita pakai kurung kurawal kemudian diikuti tanda petik tanda seru 2 gini. Nah, ini maka akan diproses sebagai tag HTML. Tapi ini untuk menggunakan ini, teman-teman harus memastikan bahwa kode yang kita print di sini ini tidak mengandung suatu script yang bisa dijalankan di front end. Misalkan biasanya kalau ini berasal dari inputan pengguna, kemudian pengguna bisa menginput sebuah tag JavaScript di sini, nanti akan dijalankan kalau kita langsung print sebuah tag JavaScript di sini. Jadi pastikan teman-teman kalau mau menggunakan ini tadi, perintah kayak print tag HTML langsung kayak gini tadi, itu benar-benar string yang aman di sini. Kemudian contohnya ini ya. Kemudian kalau di PHP kita biasakan perlu pengulangan gitu kan. Nah, itu bisa di sini juga mendukung for each add gini, kemudian for each. Nah, ini for each ini untuk products misalkan ya. Terus singlenya pakai product. Kemudian di sini kita bisa ngeprint pakai gini langsung product. Nah, kemudian di blade ini kita juga bisa menyisipkan script PHP ya. Jadi di sini kita bisa membuka PHP kemudian diakhiri dengan nphp ini. Nah, di sini ini adalah sebuah sesi tersendiri untuk menuliskan sintak PHP di sini secara normal. Ini misalkan kita bisa buat variabel di sini untuk produk sini tadi ya. Dan produk ini isinya adalah array, misalkan susu, sendal, gula, telur. Ini dan produk ini berarti ini yang akan di print adalah single dari ini. Kalau kita jalankan sekarang,
dia akan di print sesuai seperti itu. Tapi ketika produk ini kosong misalkan ya, misalkan kita komen terus kita copy dia, terus kita ganti isinya jadi kosong, nah, dia tidak akan menampilkan apa-apa. Nah, di blade ini kita juga selain pakai for each ini, kita bisa pakai yang namanya for else. For else ini, nah ini nah ini mirip dengan for each, tapi nanti ada kondisional. Ketika dia datanya itu kosong, dia akan menampilkan pesan kosong. Ini kita bisa ngeset pesan kosong di sini, kosong. Nah, kalau ada produk kemudian di sini span $product, kalau kita buka sekarang dia akan menampilkan kosong, tapi kalau ada isinya dia akan menampilkan isinya. Kemudian blade ini juga mendukung beberapa perintah PHP pada umumnya, kayak for sama penulisannya, kemudian pakai if atau if else. Nah, ini if else, while juga bisa. Kalau teman-teman sudah menginstal ekstensi blade templating ini, nah ini blade snippet ini, nah ini blade snippets ini, itu akan memudahkan karena nanti kita bisa langsung mendapatkan rekomendasi perintah apa aja yang ada di dalam yang didukung oleh blade ini. Oke, itu adalah sekilas tentang blade templating. Untuk penjelasan selanjutnya mengenai blade ini akan dijelaskan di video selanjutnya. Terima kasih.